Pernah nggak sih dengar keluhan yang sama berulang-ulang? Politik itu kotor, janji politisi nggak bisa dipegang, terus tiba-tiba muncul wajah-wajah baru, politisi muda yang seolah-olah bawa harapan segar. Tapi pertanyaannya, apa benar mereka ini solusi atau cuma ilusi aja? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua, ya kan? Rasa skeptis ini tuh bukan muncul gitu aja. Ini lahir dari kekecewaan yang udah numpuk. Dan dari sinilah kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Oke, jadi sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat paham akarnya dulu. Sebenarnya, apa sih yang bikin kita jadi skeptis banget kayak gini? Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Jawabannya, ya karena politik itu seringkali terasa transaksional banget. Janjinya gede pas kampanye, tapi begitu kepilih, kenyataannya beda jauh. Nah, jurang antara janji dan realita inilah yang pelan-pelan ngerusak kepercayaan kita sampai akhirnya jadi rapuh banget. Di tengah rasa pesimis kayak gitu, wajar banget dong kalau kita mulai cari-cari harapan baru. Dan sering banget harapan itu kita taruh di pundak politisi-politisi muda, wajah-wajah baru itu. Ini yang menarik loh. Entah kenapa, kita tuh sering banget ngehubungin hal-hal positif sama anak muda. Kita lihat mereka sebagai kebalikan dari politik lama. Penuh idealisme, energinya luar biasa, dan yang paling penting, dianggap berani dobrak aturan main yang lama. Mereka itu kayak jadi simbol perubahan yang kita tunggu-tunggu. Nah, tapi disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apa benar? Cuma karena usianya muda otomatis jadi lebih baik? Atau jangan-jangan kita ini cuma terjebak sama harapan kita sendiri yang terlalu simpel? Coba kita lihat lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kita coba bedah bareng-bareng ya. Mana sih yang cuma kelihatan keren di luar, alias simbol doang, dan mana yang beneran isinya, substansinya yang bisa bawa perubahan. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada simbol, jago main media sosial, komunikasi publiknya canggih, kelihatan keren. Penting sih, tapi apa cukup? Nah, di sisi lain ada substansi. Ini soal tindakan nyata, rekam jejak yang bisa dibuktiin, dan kedewasaan dalam berpolitik. Kepercayaan yang beneran itu ya dibangun dari substansi ini, bukan dari polesan luarnya aja. Nah, ini dia ujian paling berat buat politisi muda manapun. Begitu masuk ke sistem, tekanannya itu gede banget. Godaan buat ikut arus, main aman, kompromi sana-sini, itu nyata. Justru kemampuan mereka buat nolak godaan inilah yang jadi penentu apakah mereka bakal jadi pembaharu sejati atau cuma numpang lewat. Dan disinilah bahaya terbesarnya. Kalau mereka sampai gagal di ujian tadi, ya mereka cuma bakal jadi stempel baru buat mesin politik lama yang itu-itu lagi. Umurnya boleh muda, tapi cara mainnya sama tuanya kayak generasi sebelumnya. Dan kalau udah begitu, keunggulan moral yang mereka punya di awal, ya hilang begitu aja. Oke, setelah kita bahas tantangannya, jangan langsung pesimis dulu ya. Karena generasi baru ini sebenarnya punya senjata unik loh, modal yang nggak dimiliki sama politisi-politisi senior. Lihat deh peralatan mereka. Mereka melek digital, lebih peka sama isu-isu keadilan sosial, dan yang pasti lebih nyambung sama harapan anak muda zaman sekarang. Mereka juga lebih terbuka soal transparansi dan nggak kaku dalam komunikasi. Ini semua modal yang kuat banget di era sekarang. Jadi, intinya begini, kalau semua modal tadi dipakai dengan benar, mereka itu punya kekuatan buat ngubah cara kerja politik. Bukan lagi politik yang tertutup dan cuma buat kalangan atas, tapi politik yang ngajak publik ikut serta, yang bisa dimintai pertanggungjawaban, dan yang fokusnya benar-benar ke kerja nyata. Beda banget kan? Tapi tentu aja, punya modal doang nggak cukup. Mengubah modal itu jadi kepercayaan publik, wah itu perjalanannya panjang. Dan jujur aja, ini jalan yang nggak gampang. Ini nih 3 langkah nyata yang harus mereka berani ambil. Pertama, tolak main curang buat keuntungan jangka pendek. Kedua, berani ambil sikap yang mungkin nggak populer demi prinsip. Dan ketiga, yang paling penting, siap buat selalu dilihatin dan diawasi sama publik. Nggak mudah kan? Tapi ya cuma ini jalannya. Ujung-ujungnya ya ini, keberanian moral itu jauh lebih penting daripada sekedar jadi populer. Karena gini, membangun kepercayaan itu kayak lari maraton. Bukan lari sprint. Popularitas bisa naik turun, tapi rekam jejak yang dibangun dari integritas dan keberanian itu yang akan awet dan pelan-pelan bisa mengikis rasa skeptis kita semua. Kutipan ini pas banget ya. Publik itu sebenarnya nggak minta yang sempurna-sempurna amat kok. Yang kita butuhin itu sesuatu yang jauh lebih dasar. Niat yang jujur dan tindakan yang konsisten. Itu aja. Nah,
setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya jadi balik lagi nih. Politisi muda emang punya potensi besar buat balikin kepercayaan kita. Tapi itu semua cuma bisa terjadi kalau mereka berani memilih substansi di atas simbol, integritas di atas popularitas. Pertanyaannya sekarang bukan cuma buat mereka loh, tapi juga buat kita. Sebagai publik, kita siap nggak menuntut dan mendukung mereka yang berani memilih jalan yang lebih susah itu?